Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di FH Channel yang keren beken, yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan, sang pakar Bible teologi yang begitu apik dan penuh data yang valid. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti umat nabi-nabi yang terdahulu, jadi menuhankan nabinya gitu. Betul. Kalau dirupakan Iya. Jadi selama setahun ini belajar Islamnya lancar dengan MCI ya? Iya, baru beberapa bulan akhir ini sih, karena sebelumnya sibuk kerja juga. Jadi cuman belajar Iqra, terus kadang ikut kajian. Jadi sekarang udah berapa juz? Belum. Aku belum. Juz mangga apa juz jambu? Iqranya udah selesai? Belum, masih Iqra 4. Masih Iqra 4. Waduh, Iya, harus ngebut ini kalau udah Iqra 4. Iya, makanya mau fokus belajar dulu. Setahun ya, setahun lebih ya berarti ya? Setahun lebih. Ya, di Islam kan memang tetap harus belajar. Belajarnya sampai kapan? Sampai mati. Iya, betul. Jadi nggak boleh berhenti, belajar terus. Harus berprogres gitu. Dan semakin banyak tahu hal baru, semakin kayak, oh ternyata banyak yang belum ditauin gitu. Oke. Berarti sekarang posisinya karena Villa memakai hijab sama orang tua nggak boleh pulang. Iya, kalau pokoknya kalau mau pulang kosong atau ada orang? Kosong, cuman kan itu komplek lama ya gitu kan. Jadi teman-teman, maksudnya yang tetangga itu kan semua pada udah tahu dari tahun 80 kan di situ. Oke. Jadi ya malu intinya gitu. Tapi Mama masih itu komunikasi berarti sama mama sama bapak? Komunikasi, mama sih yang maksudnya yang masih mau nanggepin, kalau papa enggak. Tapi Villa pernah nggak ngobrol sama mamanya kenapa masuk Islam? Bilangnya apa? Bilang alasan Islam itu kepercayaan yang benar ya gitu. Terus Yesus itu tuh bukan Tuhan, Yesus itu nabi, ya itu yang alasan-alasan itu. Terus kemudian aku bilang setelah ada Yesus itu kan sebenarnya di Alkitab kan ada juga tertuliskan bahwa akan ada nabi setelahmu akan ada nabi setelah di Bible. Iya, di Bible ada. Bukan akan ada nabi, akan ada penghibur atau penolong. Iya, yang akan kubangkitkan dari umatmu, yang akan muncul dari umatmu gitu kalau nggak salah. Bukan, kalau itu ulangan 18-18. Iya, ulangan 18-18. Kalau ulangan 18-18 bukan Yesus, itu Nabi Musa yang mengatakan akan dibangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu. Ya, itu maksudnya bullshit. Ya gini, saya nggak mau sama seperti Kristen masalahnya. Kalau Kristen menafsirkan ayat itu untuk Yesus, ya. Tapi kan ini kitab siapa? Yahudi. Kitab Yahudi. Ini kitab Kristen. Jadi Kristen ketika menggunakan kitabnya orang Yahudi, Kristen membaca kitabnya orang Yahudi, tapi pakai kacamata Kristen. Oke. Yang menulis ini, yang menyusun ini, punya hak nggak untuk menafsirkan ini? Punya dong. Iya. Kalau orang Yahudi menafsirkan ulangan 18-18 itu untuk Yosua bin Nun, penerusnya Nabi Musa. Ya. Kristen ketika menggunakan kitabnya Yahudi menafsirkan ulangan 18-18 untuk Yesus. Gitu. Kalau saya menafsirkan ulangan 18-18 untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya saya sama Kristen? Oke. Ya, jadi masing-masing kitab ini kan punya pemiliknya. Iya. Jadi yang berhak menafsirkan ya pemilik ya kan? Betul. Mau nggak Qur'annya ditafsirkan oleh orang bukan Islam? Iya, seharusnya enggak sih. Nggak mau kan? Nah gitu. Jadi supaya adil, supaya sama-sama menjaga kerukunan umat beragama, saya nggak menafsirkan kitab orang juga jangan menafsirkan kitab saya yang bukan Islam maksudnya. Gitu. Nah yang sudah terjadi, Kristen menafsirkan kitab Yahudi dan dipakai di dalam kitabnya Kristen, ya itu sudah terjadi. Sekarang kita cuma perlu edukasi aja. Iya. Gitu. Kita bicara begini bukan berarti kita mengajak orang untuk membenci orang Kristen, bukan.
Kita cuma ngasih tahu sejarahnya begini loh. Gitu. Memang harus belajar banget sejarah. Iya. Kalau nggak sesat, kalau nggak jadi sesat kalau nggak tahu sejarah. Rata-rata orang Kristen tidak tahu sejarah kitabnya sendiri. Betul. Dia nggak tahu Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa. Iya. Rata-rata pada nggak tahu. Taunya cuma Perjanjian Lama tuh asalnya dari kitab Ibrani gitu. Terus diterjemahkan jadi Yahudi, tapi mereka nggak tahu yang Ibrani itu kitab namanya apa dan punya siapa. Iya. Diterjemahkan atau dipakai oleh orang Kristen kapan? Terus ada perubahan apa gitu? Nah tadi saya belum ceritain. Di kitabnya orang Yahudi ini, ketika sudah menjadi Septuaginta, kan tadi saya bilang terjemahannya ini pada abad-abad kedua, ketiga, keempat Masehi, terjemahannya tuh diubah-ubah sama bapak-bapak gereja. Siapa aja? Origen, Lucian, Hesisius. Ketika sudah menjadi yang Hesisius, yang punya Hesisius ini yang dipakai oleh Kristen jadi Perjanjian Lama. Yang diubah apanya? Yang diubah adalah gini. Yang tadinya ya kitabnya orang Yahudi ini, kalau ditanya ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Orang Yahudi kan jelas-jelas bilang nggak ada, nol, nihil gitu. Tapi ketika terjemahannya sudah diubah-ubah, kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Perubahannya apa aja? Macam-macam banyak. Terjemahannya yang berubah. Makanya terjemahan orang Yahudi dengan terjemahan orang Kristen itu beda. Iya. Kalau baca terjemahan Kristen, ini sangat-sangat menjurus kepada kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Wah, itu kajiannya lebih detail lagi lah gitu. Nah, orang Kristen rata-rata nggak tahu itu. Iya. Gitu. Kebanyakan nggak tahu. Bahkan yang aktif di gereja pun pasti nggak tahu. Belum tentu tahu. Iya, belum tentu tahu. Yang di STT pun belum tentu tahu. Sepertinya. Bukan sepertinya. Orang saya udah pernah debat berapa kali sama pendeta juga nggak tahu mereka. Iya. Emang sih. Saya cuma nanya begini. Ini contoh ya. Saya cuma nanya begini sama pendeta. Sudah beberapa pendeta saya tanya ya. Bahkan ada yang ngaku pendeta sekolah teologi 13 tahun. Saya tanya pertanyaan yang sama. Kenapa kata Ha'alma yang artinya perempuan muda di Yesaya 7:14 diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Kristen menjadi Parthenos. Tapi ketika di Keluaran 2 ayat 8 nggak jadi Parthenos, jadi Neanis. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Itu Parthenos itu artinya virgin. Kalau Neanis artinya perempuan muda, sama dengan yang di arti Ha'alma gitu. Orang Yahudi kan tahu bedanya perempuan muda sama bedanya perawan, tahu lah. Perempuan muda sama nggak sama perawan, Bu? Hah? Ayo. Perempuan muda sama perawan sama apa beda? Muda belum tentu perawan. Kok tahu sih perempuan muda belum tentu perawan? Iya, kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu nggak tahu deh. Kalau perawan ada yang tua nggak? Ada. Perawan tua kan? Iya. Berarti orang Yahudi juga tahu bedanya perempuan muda sama perawan. Iya. Kalau Ha'alma itu artinya pasti perempuan muda. Kalau perawan bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya itu Betulah. Nah itu yang dirubah sama Kristen, yang harusnya perempuan muda diubah jadi perawan. Kenapa? Gitu. Karena di Matius pasal 1 ayat 23 disebutkan seorang anak darah. Iya, anak darah. Anak darahnya maksudnya apa? Maria. Iya. Maria perawan kan? Itu maksudnya. Iya. Pendeta aja nggak tahu. Pendeta taunya Matius 1:23 ini nubuat, penggenapan nubuat dari Yesaya 7:14. Taunya cuma begitu. Ditanya kenapa kata ini, kenapa kata itu, nggak tahu. Ya, nah sekarang kalau kita sudah tahu, kita beri edukasi buat umat Islam. Berarti yang kita harapkan kan umat Islam ini supaya iman dan akidahnya makin kuat. Betul. Tapi kalau ada orang Kristen yang nonton, dia mau belajar dan dia bisa mendapatkan pembuktian, terus dia mau istilahnya menjemput hidayah, itu bonus buat dia loh. Betul. Karena itu izin dari Allah SWT loh. Tinggal keberanian aja. Iya. Karena ya itu salah satu yang paling berat sih emang keluarga. Iya. Gitu. Nah, menghadapi keluarga itu kan bisa dengan berbagai trik gitulah. Tapi trik yang di sini yang dimaksud adalah trik yang positif. Iya. Trik yang baik supaya orang tua juga bisa melihat kebaikan dan kebenaran dalam Islam. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya. Apalagi kalau di MCI kan kita sering dengar ya. Ini apa, ada yang dipersekusi, ada yang dibuang, ada yang apa macam-macam lah. Iya. Ya itu adalah apa proses. Kan nggak selamanya begitu. Nggak semua, kan ujiannya beda-beda. Ya, mungkin ada yang bertahun-tahun, mungkin ada yang cuma 2 bulan, mungkin ada yang cuma 2 tahun, nah macam beda-beda.
Tinggal bagaimana si mualaf ini menghadapi keluarganya harus dengan cara yang paling baik. Sama adik-adiknya, adik-adiknya udah tahu berarti. Udah tahu. Terus reaksinya? Ya dengan kata-kata aja sih sebenarnya, karena kan pada jauh ya. Jadi lebih kayak ya jangan sakitin hati papa sama mama lagi Ci, gitu. Lebih kayak gitu. Cuman maksudnya mereka tetap sebenarnya nggak terima, tapi mau gimana pun ya karena sebenarnya kita kan akur-akur aja ya gitu kan. Tapi gimana pun ya kamu tetap cici kita gitu. Tapi ya kalau untuk saat ini dengan kondisi yang sekarang mereka nggak mau gabung gitu. Sebenarnya agama kan tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat sebuah keluarga pecah. Iya. Itu kan pilihan masing-masing. Iya, pilihan masing-masing. Tadi kenapa? Lupa. Maksudnya dampak sosial sih, sebenarnya lebih ke dampak sosial. Ya. Jadi kayak mungkin kan ada juga maaf nih, bukan mau gimana-gimana, maksudnya ada juga yang udah muslim tapi belum berhijab untuk perempuan ya. Karena kan memang ini identitas banget ya untuk seorang muslimah kalau dia itu pakai hijab. Kalau misalkan nggak pakai hijab mungkin agak lebih mudah, karena kan nggak terlalu masuknya kalau mau pergi bareng atau apa masih seperti biasa aja seperti gitu. kamuflase gitu. Kayak gitu. Kalau pakai hijab malah dianggapnya beda sendiri. Terakhir ribut gara-gara itu juga. Okay. Mana ayat yang nunjukin kalau itu harus pakai hijab, itu nggak ada, itu cuman akal-akalan aja biar laris ini tekstil. Ya, biasa kayak gitu. Tapi udah tahu kan ayatnya, udah tahu. Udah tahu. Makanya aku bilang ntar aku kirim ayatnya. Kayak gitu. Kalau mau nanya ayat boleh nanya ke saya ntar kapan. Ayat ini apa, ayat ini di mana gitu. Yang di Al Imran berapa ya, 39 kalau nggak salah tuh. Itu kan di situ dituliskan tentang ini ya, penciptaan Isa ya. Jadi Isa itu diciptakan sama dengan Nabi Adam. Perumpamaannya. Diciptakan 39 apa bukan? Ini kan baru kabar gembira. Ini adalah kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ini apa namanya? Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, bukan Nabi Isa. Ini kabar gembira kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ini adalah yang 39 ini kabar gembira tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Maksudnya tadi apa yang Nabi Isa? Kalau yang sama dengan penciptaan Nabi Adam. Iya, yang sama dengan penciptaan Nabi Adam kan diciptakan dari tanah liat. Nah, sementara kan enggak dari ruh kan? Ya, dari Allah. Semisal dengan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan Allah SWT hanya menciptakan dengan kun. Iya. Nah, payakun gitu. Iya. Itu yang diperdebatkan sama mereka. Yang diperdebatkan apanya? Iya, kan di situ ditulisannya dari tanah. Sementara yang kita tahu kan itu ditiupkan ruhnya. Tapi di mana proses peniupan roh yang dari si Jibril ke Maryam ini? Nah, sementara di situ ayatnya ditulis kalau itu dari sama seperti Nabi Adam proses penciptaannya. Bukan. Yang samanya bukan yang Nabi Adam dari tanah, Nabi Isa dari tanah, bukan. Yang samanya itu adalah diciptakan keduanya walaupun dari material yang berbeda, tapi yang samanya tuh dari kunnya itu. Itu yang dianggap bahwa jadinya Isa ini ya memang khusus gitu, diciptakan memang untuk jadi anaknya. Sekarang kalau mamanya misalnya berpikir bahwa karena Yesus lahir dari Roh Kudus, nggak punya bapak, maka itulah dia Tuhan. Iya. Lah kenapa Adam sama Hawa istri nggak dijadiin Tuhan? Nah, itu satu. Yang kedua, Ibrani 7 ayat 3. Pernah dengar kata Melkisedek? Apa tuh? Melkisedek tahu. Pernah dengar? Raja Salem? Punya bapak nggak? Enggak. Nggak punya. Punya ibu nggak? Enggak. Punya awal nggak? Awal maksudnya? Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Berarti punya awal nggak? Enggak. Punya akhir nggak? Enggak. Lebih hebat mana sama Yesus? Iya. Gitu. Jadi kalau orang Kristen punya standar, hanya gara-gara Yesus lahir dari seorang ibu tidak punya ayah, Nabi Adam dan istrinya ini juga harus jadi Tuhan. Melkisedek juga harus jadi Tuhan. Karena sama-sama ini semuanya nggak punya ayah, bahkan nggak punya ibu juga. Gitu. Dan iya. Ya. Dan secara biologis ya. Nah, nanti ada lagi orang Kristen yang bilang Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Ya kan? Mujizat ya. Mujizat. Ada nggak nabi yang bisa membangkitkan orang mati? Bahkan bukan yang baru mati 3 atau 4 hari, sudah jadi tulang belulang, masih bisa dibangkitkan jadi orang hidup. Ada nggak yang begitu di Bible? Ada. Nabi Yeskiel udah jadi tulang, minta berdoa
hidup, keluar urat, keluar daging, jadi manusia lagi, jadi tentara malah. Hebat mana sama Yesus kalau gitu. Nabi Elias Nabi Elias yang kesentuh sama orang mati hidup. Hebat mana sama Yesus? Iya benar. Gitu. Berarti yang punya mujizatnya masing-masing ya. Paulus bisa membangkitkan orang mati nggak? Pernah ya. Ada di Bible. Iya. Lah kenapa Paulus nggak dituhanin? Itu maksudnya. Jadi standarnya itu nggak kuat gitu. Betul. Kalau hanya menuhankan Yesus karena nggak punya ayah atau karena hanya bisa membangkitkan orang mati atau membuat mujizat, itu standar yang lemah. Nah kalau soal Roh Kudus, Kenapa? itu gimana menurut Kak Doni? Logikanya itu datangnya dari mana? Kalau nggak salah ya pas waktu setelah Yesus itu bangkit, itu kan murid-murid Yesus kumpul ya. Terus kemudian mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada api ya. Pentakosta. Iya. Terus ngomong bahasa roh. Iya. Nah Yang nggak bahasa dimengerti roh itu orang gimana? lain. Iya. Aku tuh setengah mati kok waktu itu kepengen bahasa roh. Kok nggak bisa ya orang di gereja kok pada bisa gitu. Lu nggak ikut kursus sih? Emang itu ada kursusnya? Nggak tahu. Ya. Ada mungkin kursus pribadi, mungkin kursus privat gitu mungkin. Kalau menurut saya, yang namanya bahasa roh itu ya apa ya? Hanya sebagai semacam ekspresi. Ekspresi orang yang sedang ya boleh dikatakan mau beribadah atau sedang memuji-muji ya. Ekspresinya karena dibarengin dengan emosi yang tinggi, jadi itu keluar seperti suara tapi asal bunyi gitu. Yang dianggap orang yang orang pada nggak tahu artinya. Tapi kan pendeta bilang nanti di tempat lain mungkin orang mendengar itu dia ngerti. Nah sekarang tunjukin orang yang pernah ngerti bahasa roh itu siapa? Nggak ada. Iya. Ya kalau boleh dikatakan dalam arti kata bahasa roh itu sih sebenarnya hanya settingan lah gitu. Gitu. Makanya coba-coba nggak bisa kan? Nggak bisa. Kok nggak dimasuk-masukin sama rohnya? Ini ada yang salah apa gimana gitu kan? Berarti kata pendeta nggak dijamah sama Roh Kudus. Iya. Oh iya benar. Ya kan? Bener lagi kata. Kurang khusyuk gitu. Nggak nyampe-nyampe Roh Kudusnya nggak nyampe-nyampe. Rata-rata orang yang bisa begitu, dia pas lagi ketika diajak atau lagi dituntun begitu, dia emosinya itu lagi dinaikin. Dia lagi emosi tinggi, terus dia seperti meracau gitu. Meracaunya itu yang disebut bahasa roh. Gitu. Tapi ada yang mungkin karena udah biasa kali ya, Iya. jadi cepet. Kalau gitu. yang sudah biasa, dia sudah punya template. Oh gitu. Jadi langsung keluar. Iya, karena udah punya template. Oh ya dia mungkin tuh begini-begini, cuma diulang-ulang gitu. Contoh nanti ada sirabara Iya. atau sandal lawas gitu. Nggak pernah sandal baru nggak ada. Sandal lawas ya? Ada sandal lawas gitu. Bisa. Ya itu Aneh jadi kalau kan? udah bisa, udah pernah, dia jadi template gitu. Tinggal ngulang. Kemarin ada perempuan Kristen kesini, dia sudah yakin, dia sudah tahu buktinya bahwa dalam Bible ini ada kesalahan. Oke. Tapi dia masih menolak untuk masuk Islam. Karena itu bahasa roh. Karena Roh Kudus. yang lebih nggak logis. Itu dia. Jadi dia sampai saya bilang, mohon maaf ya, kamu Kristen halu. Saya bilang gitu. Iya. Terus terang karena bahasa roh itu sampai saya tanya, tahu nggak Roh Kudus itu namanya siapa? Ya Roh Kudus saja. Roh Kudus kan gelar. Siapa namanya Roh Kudus? Ada. Pribadinya. Pernah dengar? Pernah sih. Siapa? Saya aja nggak pernah dengar. Enggak kan pernah dengar di YouTube-nya siapa gitu, pernah ngebahas tentang itu. Siapa? Coba cari di Bible. Perjanjian Baru, nggak ada nama Roh Kudus. Nggak usah Roh Kudus, Bapa. Sebutan maksudnya. Iya. Oh. Bapa, Putra, yang Yesus bilang ya. Bapa, itu kan Tuhan, jabatan. Dari kata pater bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya father, makanya disebut Bapa. Punya nama pribadi nggak? Dek. Bapak. Di Perjanjian Baru. Nih, dari Matius sampai Wahyu, Bapa itu punya nama pribadi nggak? Nama sendiri. Nama pribadi ya? Nggak ada Bapak aja. Nggak ada, Iya. cuman Bapa kan? Iya. Terus nggak punya nama gitu? Enggak. Sian bener ya? Iya. Punya Tuhan nggak punya nama gitu? Iya. Putranya Kalau juga putra namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Nggak ada. Bapa namanya siapa? Nggak ada juga. Nanti orang Kristen bilang, Bapa itu ya sama dengan Yahweh. Iya. Yang di Perjanjian Lama. Mereka jawabnya Yahweh. Di mana tulisan Yahweh-nya di Perjanjian Baru? Nggak ada. Tulisannya Theos. Theos sudah biasa dipakai sama orang-orang Yunani menunjuk sebagai dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus juga disebut Theos. Iya. Nama aku depannya Theo. Iya, maksud saya nama pribadi. Iya, nama pribadi nggak ada. Kalau di perjanjian di kitab orang Yahudi di sini orang Yahudi punya 7 nama buat Tuhan yang Maha Esa itu.
Oh gitu. Ada 7 nama. Di Islam kita berapa nama? Di Islam ada berapa nama? Allah. Tuhan kita berapa? Allah. Oh, Rob itu sama juga dengan Tuhan. Allah aja. Cuman Allah nggak ada Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, Yang jawab itu mereka. Rob kita punya 100 nama minimal. Minimal loh. Ya. Allah itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab. 99 juga itu adalah disebut dengan nama juga atau sifat gitu. Tapi juga nama. Boleh nggak kita sebut Allah dengan sebutan yang di Asmaul Husna? Boleh, kenapa nggak boleh? Ya. Allah kita, Tuhan kita, Allah punya nama 100 minimal. Di kitabnya orang Yahudi, Tuhan yang Maha Esa itu disebut dengan 7 nama. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vah-Weh, dan Zevaot. 7 nih. Dari 7 ini yang dianggap paling suci yang Yod-Heh-Vah-Weh. Orang Kristen sebutnya Yahweh. Iya. Orang Yahudi suruh sebut Yahweh mau nggak? Nggak tahu. Nggak mau. Yahweh itu ciptaan orang Kristen, bukan ciptaan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sebut Yod-Heh-Vah-Weh, sebutnya apa? Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Nggak berani nyebut Yahweh, nggak boleh. Kalau ada orang ngomong-ngomong Yahweh depan mereka, diludahin tuh orang gitu. Gitu. Iya. Nah, Yahudi di dalam kitab mereka Tuhannya punya 7 nama. Bapak di seluruh PB punya nama nggak? Nggak ada. Bapak doang. Nggak ada namanya. Gitu. Saya tanya mamanya, "Mah, Bapak itu nama tuh bukan?" Harusnya bukan. Iya. Terus namanya Bapak itu siapa? Iya nggak? Ya Allah. Pasti jawabnya gitu. Bukan. Allah di dalam kitabnya orang Kristen itu bukan nama, gelar, Oh iya. sebutan. Nanti di keluaran ada kata kalimat begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti Allah itu kan bukan nama, gelar. Gelar, iya. Nanti di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan apa? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti mereka menyamakan dong Allah Bapa sama Yesus Kristus. Sebenarnya beda, Iya. cuman sama-sama gelar, Iya. bukan nama. Kalau Tuhan sudah jelas bukan nama. Allah juga di dalam kitabnya orang Kristen bukan nama, tapi gelar, sama-sama gelar gitu. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan dan Allah itu artinya begini nih. Ini nanti supaya kalau bisa install Apa tuh? KBBI, Oh, oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini arti kata Tuhan nih. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Nah. Yang maha esa. Gelar kan? Iya. Jabatan kan? Sebutan gitu lah. Kita ganti dengan kata Allah di sini. Apa nih? Baca pelan-pelan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nah, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. berarti sama nggak Tuhan dan Allah? Beda. Beda. Berarti Tuhan itu sebutan Iya. untuk sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja. Konotasinya Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Tulisannya Allah atau Allah kita bacanya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan punya nama. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama. Iya. Siapa namanya? Allah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia siapa? Nggak ada. Iya, kalau dalam itu perjanjian baru Berarti ada, kitabnya orang Kristen, kata Tuhan dan kata Allah di sini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Artinya. Belum lagi nanti kalau ke Yahudi di sini. Beda lagi. Iya. Orang Yahudi menerjemahkan Yod-Heh-Vah-Weh ke dalam bahasa Arab jadi apa? Jadi Allah. Berarti orang Yahudi menganggap kata Yod-Heh-Vah-Weh dengan Allah itu setara, sama. Oh gitu. Cuman Kristen Indonesia dan Malaysia yang sedikit berbeda. Nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Iya. Terus kaidah siapa? Kaidah mereka sendiri gitu. Dan ini nggak pernah mereka pikirkan pasti. Pernah. Adik-adikku nggak kayaknya pasti. Oh, adik-adik. Iya, misalkan Oh, iya. komunitas kita juga pasti nggak, karena kan hanya mengikuti. Iya. Orang-orang Kristen yang datang ke sini selalu saya tanya, bedanya Tuhan sama Allah apa? Pada bingung. Akhirnya apa? Sama gitu. Ketika saya kasih lihat KBBI baru bingung. Beda. Oh gitu. Iya.
Ya tapi paling tidak Villa yang sudah lain sendiri dalam keluarganya harus bisa juga membawa cahaya. Paling sedikit-sedikit ya ngobrol dengan adik-adiknya ataupun dengan orang tuanya, sedikit-sedikit memberikan yang disebut cahaya itu. Kita cuma disuruh sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Oh iya. Ya kan? Ya udah itu sekali-sekali. Sekali-sekali juga ngomong sama mamanya, "Ma, Yesus kan sunat. Orang Kristen kenapa nggak semuanya sunat?" Iya, emang enggak. "Ma, Yesus kan sholatnya sujud. Orang Kristen kenapa nggak semuanya sujud?" Ada orang Kristen yang sujud tapi nggak semuanya, dikit lah. "Ma, Yesus kan puasa. Kenapa nggak semua orang Kristen puasa?" Ya kan? "Ma, Yesus kan nggak makan babi. Kenapa orang Kristen kebanyakan makan babi?" "Ma, Yesus kan dikafanin di Bible. Iya. Kenapa orang Kristen dipetiin pakai baju pengantin?" Gitu. Iya. Iya. Saat tambah lagi, "Ma, Yesus kan akikah. Tahu kan akikah? Oke. Orang Kristen kenapa nggak akikah?" Iya, nggak ada. Nah, umat beragama apa yang sekarang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, puasa, nggak makan babi, jenazah dikafanin, akikah? Umat Islam. Umat Islam. Jadi kalau mau mengikuti Yesus ya masuk Islam. Nanti kalau butuh ayat-ayatnya, boleh. Ya, Yesus sunat, Lukas pasal 2. Yesus sholatnya sujud, Matius 26:39. Yesus nggak makan babi, Matius 5:17, karena dia tidak membatalkan hukum Taurat. Yesus puasa, Matius pasal 4, ketika sebelum dicobai iblis. Yesus dikafani, Matius 27 ayat 59. Yesus akikah, Lukas pasal 2. Ada semua ayatnya. Oke. Boleh nanya nggak kok soal pembaptisan? Nah ini sekalian bisa tambahin. Iya. Nanti orang Kristen ada yang bilang, kalau Kododi bilang bahwa yang melakukan yang diperbuat Yesus di Bible adalah orang Islam, kenapa Yesus di Bible dibaptis, orang Islam nggak dibaptis? Gitu kan? Ibu Retno, kita orang Islam dibaptis nggak? Hah? Dibaptis gimana? Emang nggak pernah mandi junub? Emang nggak pernah mandi junub? Oh, mandi junub tuh baptis. Mandi junubnya orang Islam itu maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Yahudi loh ya, bukan Kristen loh, Yahudi loh. Kalau orang Yahudi, baptisnya mereka mencelupkan diri ke kolam itu untuk penyucian. Tapi kalau orang Kristen baptisnya gimana? Untuk pernyataan iman. Iya. Iya kan? Betul. Manusia lama sudah ditenggelamkan, yang lahir manusia baru. Betul. Pernyataan iman kan? Bukan penyucian kan? Bukan kalau habis datang bulan baptis kan? Iya, enggak. Nah, kalau orang Islam, perempuannya habis datang bulan, mandi junub kan? Maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Oh. Penyucian. Jadi, kalau dikata orang Islam dibaptis nggak? Dibaptis. Kita sebutnya dengan mandi besar atau mandi junub. Gitu. Berarti udah ada penyimpangan arti ya? Baptisnya tuh sudah ada beda arti. Iya. Ya mungkin begini ya. Di Palestina kan air banyak. Di setiap rumah bisa ada kolam gitu buat baptis. Ada kalau di Arab Saudi zaman Nabi kan air susah. Iya, gurun ya. Dimudahkan oleh Allah dengan cara apa? Mandi besar gitu. Oh. Soalnya jadi kan apalagi zamannya dulu opa masih gerejanya masih aktif kan. Jadi dia kalau baptis itu dibawa ke pantai. Kalau nggak ke kolam. Asin dong. Iya, emang. Habis dicelupin gitu ya. Karena penggambaran kisah ini filmnya Yesus kan di ini juga. Di mana? Di kolam yang besar terus Yesus. Kan nanti, iya, pas waktu dibaptis. Di Sungai Yordan. Iya, di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Jadi disamakan lah dengan yang di pantai itu. Kemudian ada merpati. Nah itulah Roh Kudus. Tanya mamanya, ya nanti tanya mamanya. "Mah, waktu Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan, kan turun Roh Kudus tuh burung merpati. Iya. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Katanya suara Bapak, katanya kan. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapak, nongol bareng nih. Iya. Tuhannya berapa mah gitu? Iya, nggak mungkin jadi satu ya. Tanya gitu. Tiga-tiganya ada semua. Kalau nggak nongol bareng, orang masih bisa ngeles. Tapi kalau nongol bareng, gimana bilang satu? Gitu. Iya, nggak bisa dong. Tanyain mamanya. Kan bilangnya Yesus dulu wujud dari Allah kan, bilangnya Roh Kudus juga wujud dari Allah. Kalau nongol bareng, ya tiga dong, nggak satu. Tanya mamanya makanya. Iya. Tapi tanyanya harus yang baik, jangan mengolok-olok, nggak boleh. Ya, kita hanya bisa ngajak diskusi, tapi dengan cara yang paling baik. Iya. Ya. Oke, cukup ya. Iya. Sekarang saya minta Villa ngasih pesan-pesan dong buat para penonton. Apa? Nah,
pesan-pesan buat teman-teman yang muslim, pesan-pesan buat teman-teman yang belum muslim. Gitu. Iya. Silakan. Dikasih pesan-pesan. Bukan pesan capcay, pesan mie goreng. Iya dong. Kasih pesan nasihat gitu lah. Kalau yang buat Kristen dulu aja kali. Oh iya, buat Kristen. Iya. Oh, aduh langsung Buat buat Kristen Kristen dulu nih dong. ceritanya. Iya, karena kan memang diniatkan kan untuk itu ya, gitu kan. Jadi teman-teman, maksudnya untuk apa yang teman-teman sedang jalankan saat ini, coba dipikirkan lagi gitu. Apakah yang teman-teman jalankan kepercayaannya ini sudah benar gitu. Dengan tidak hanya bertanya dengan yang ini aja, maksudnya dengan yang terdekat, tapi harus juga mencari tahu dari literatur-literatur yang ada gitu kan. Terus cari tahu tentang sejarah-sejarahnya yang benar seperti apa. Kemudian kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, baiknya memang kita juga harus menanggalkan dulu yang sebelumnya. Jadi bisa masuk dengan pikiran yang jernih. Dan kalau misalkan teman-teman merasa kayak, oh ternyata ada sesuatu yang nggak beres, atau ternyata menemukan kebenaran di yang lain, di kepercayaan yang lain, ya teman-teman baiknya lanjutkan gitu. Karena yang bikin saya benar-benar yakin, maksudnya akhirnya memilih ya udah syahadat dulu deh, masalah keluarga dan masalah yang lain belakangan gitu. Waduh. Itu iya, waktu itu mikir gitu karena 3 minggu sebelum syahadat itu berturut-turut seminggu sekali itu ada yang meninggal kok. Oke. Dan yang meninggal itu yang takut mati. Iya, takut mati. Oke. Nah gitu, intinya itu. Jadi ada yang dari keluarga juga, ada yang dari customer juga, dan ada yang di sampingnya ruko kerjaan gitu, tiba-tiba pagi-pagi mati gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu aja gitu mati. Iya, meninggal. Ya, meninggal. Jadi terus akhirnya itu udah juga nikah belum sih, Vila? Belum. Oh, pantesan takut mati ya. Emang kalau udah nikah masih takut? Paling nggak kalau udah nikah kan ya istilahnya udah ngerasain. Oh gitu. Kalau nikah belum ngerasain, jadi wah jangan sampai dong gitu istilahnya. Iya. Doain aja ya Pak ya. Baru aku. Oh, ini lagi buka lowongan apa enggak? Iya. Nggak bisa jawab. Nanti masih mau mengejar mimpi. Kalau ada yang narasumber perempuan belum nikah, itu pasti nanti rame di komen. Oh gitu. Mau dong nomornya, IG-nya apa gitu, pasti begitu. Iya. Jadi buka lowongan apa enggak? Buka pendaftaran apa enggak? Kalau buka pendaftaran nanti pasti boleh yang daftar. Kalau nggak buka pendaftaran, nah kita bilang nggak buka pendaftaran gitu. Bukan, nanti CV-nya bisa dikasih ke bunda-bundaku. Oh boleh. Siap. Terus pesan-pesan buat saudara-saudara muslim gimana? Buat kalau pesan-pesan buat saudara muslim ya, ini kan kita ngelihatnya dari manusianya ya, bukan dari agamanya ya. Jadi pas berkaitan juga sama pas waktu aku masih syahadat, itu aku juga bingung, ini nyari kemana ya gitu kan. Oke. Akhirnya nyari ke teman terdekat gitu yang dulu dekat gitu. Pas waktu kuliah nanya, ya lu salah orang, kata dia gitu. Orang kenapa? Iya, maksudnya mungkin dia Islam dari lahir, tapi dia bingung juga mau ngarahinnya kemana kayak gitu. Jadi kalau misalkan meskipun buat aku sih, maksudnya yang muslim dari lahir itu udah menjadi sebuah ini ya, sebuah apa kok? Apa dong? Sebuah apa dong? Sebuah ini sebuah jihad apa sebuah apa? Enggak, sebuah kenikmatan. Yang kalau udah muslim dari lahir kan nggak perlu mencari ya. Kalau yang lain kan muslim keturunan maksudnya. Iya, gitu. Kalau yang lain kan kembali ke fitrahnya kayak gitu. Jadi baiknya benar-benar maksudnya diamalkan untuk ibadahnya juga, untuk agamanya juga, karena mungkin kalau udah muslim tapi hanya Islam KTP aja tuh sayang banget. Sayang banget. Jadi meskipun itu kita tetap harus yang paling susah sebenarnya itu ya istiqomah gitu. Kalau kita menjaga yang susah tuh memang istiqomah. Kalau yang gampang tuh istirahat. Iya sih. Iya, kita harus tetap mencari ilmu-ilmu lagi dan belajar terus apa yang kita jalanin tuh udah benar atau belum, karena memang di Islam sendiri pun kan banyak ini juga kan, banyak aliran juga. Jadi yang baiknya biar tetap terjaga akidahnya, kita juga harus sering-sering untuk ikut kajian, cari ilmu terus-terusan gitu, karena kan zaman selalu bergerak ya kok ya. Mungkin gitu aja sih. Keren ya pesan-pesannya ya. Jadi buka pendaftaran nih. Awal lagi. Insya Allah ya nanti dimudahin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Vila ya. Seru tadi kita ngobrolnya. Sama-sama. Mudah-mudahan obrolan kita bisa jadi manfaat ya. Amin. Buat kita sendiri, buat teman-teman juga yang nonton, juga insya Allah juga bisa membawa berkah lah ya buat yang lain ya. Oke, kalau gitu
Terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa yang mau daftar silakan menghubungi nomor HP yang ada di deskripsi ya. Iya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nah, lu orang Ciben nih. Nomor rekeningnya keren nih. Berapa? Sacap sape. Berapa tuh? Sacap sape. Tahu nggak? 100. Ya, nggak tahu. Ciben palsu kayaknya nih. Cihun. Cina Hutan. 300 ya, atas nama Yayasan Kader Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.